kamu? Mau kemana lu? Mau kabur lagi? Dasar pencuri HP. Rena, kamu mencuri HP? Enggak, Bu. Rena nggak ada nyuri. Rena nggak sengaja bawa HP dia. Bu, waktu itu Rena dikejar-kejar orang. Ada orang yang mau nangkep Rena. Bu, nggak ada sedikit pun niat Rena buat ngambil HP dia. Hei! Istri nggak tahu diri kamu ya? Hah? Berani-berani kamu pukul suami kamu sendiri? Hah? Iya, udah bosan hidup kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Siapa? Siapa? Ayah jangan sakitin ibu ya. Ya, jangan sakitin ibu. Renata, kamu ikut ayah sekarang. Atau kamu mau ibu kamu ini ayah pukuli terus? Iya, mau kamu begitu? Tolong lepasin. Pak, aku harus nyelamatin ibu. Lepasin. Urusan kita belum selesai. Renata, kamu benar-benar udah gak peduli lagi sama ibu kamu? Iya. Kalau kamu gak peduli lagi, ayah habisin aja ibu kamu ya. Hah? Ayah habisin ya sekarang ya. Ibu. Ayo. Kasar bener sama perempuan yang udah ngelahirin anak buat lo. Siapa? Gua tahu siapa lo. Lo super taksi tadi malam kan? Hah? Dasar orang miskin lo, orang kere lo tau gak? Dompet gak ada duitnya lo bawa-bawa. Istri cuma kartu-kartu gak berguna. Ngapain lo bawa? Oh, jadi lu yang ngambil dompet gue? Udah lo gak usah bahas dompet murahan lo itu. Gak usah ikut campur urusan keluarga gue. Berani lo mukul gue ya? Hah? Sekarang lu ikut gue. Mau ikut kemana, Bu? Ya mau nyelesain urusan kita. Lu tuh sadar gak sih? Lu itu udah punya salah besar karena berani nyuri HP gue. Jadi sekarang lu ikut gue. Silakan masuk. Gak. Gak. Mas, anak saya Rena nggak bersalah, Mas. Dia bukan pencuri HP. Dia nggak mungkin mengambil barang yang bukan miliknya. Saya berani jamin. Tapi buktinya, dia bawa kabur HP saya, Bu. Jadi ibu nggak perlu ngebelain anak ibu. Salah ya salah. Rena. Kalau begitu, tolong izinin saya mendampingi Rena ya, Mas. Tolong izinin saya. Oke. Silakan masuk, Bu. Ini HP-nya. Ini kenapa mati? Emang gak ada ya? Terlintas di pikiran kamu sesuatu yang masuk akal untuk menjawab pertanyaan kamu itu? Ada. Lu udah ngerusakin HP gue. Itu loh, Beb. Harusnya selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Nih, nyala. Semua orang juga tahu kalau HP mati pasti lowbat. Jadi nggak usah ngasih tahu hal yang nggak penting.
urusannya udah selesai, HP-nya udah ada di kamu. Kan nggak ada pencuri yang ngembaliin HP curiannya. Ada? Lu? Ini lu balikin HP gua karena ketahuan. Coba kalau enggak. Asal lu tahu ya. Walaupun HP curian udah dibalikin, itu nggak akan mengurangi unsur pidananya. Dan lu tahu berapa lama hukuman buat pencuri HP? Maksimal 5 tahun penjara. Mas, tolong jangan laporin Rena anak saya. Anak saya bukan pencuri HP. Biar nanti saya yang jadi jaminannya. Sayangnya pidana nggak bisa dijamin sama orang lain, Bu. Pelakunya sendiri yang harus nanggung hukumannya. Kalau beneran aku dilaporin, gimana nasib ibu? Gak mungkin ibu sendirian ngadepin ayah. Kok diam aja? Mulai ketakutan sekarang? Nyesel? Lu pasti akan kalah dalam kasus ini. Karena gue punya banyak saksi di lokasi kejadian pas lu bawa kabur HP gue. Lu punya saksi siapa? Nggak ada. Itu handphone punya saudara saya, Langit Wiratama. Dan saya juga dari keluarga Wiratama. Kalau kamu nggak percaya, kamu baca sendiri. Revan Wiratama. Aku disaksi! Lu bisa nggak? Jangan teriak tiba-tiba. Kita bisa kecelakaan gara-gara lu. Yang penting aku punya saksi. Saudara kamu. Maksud lu? Revan? Iya. Kenapa berhenti? Koper-koper ini mau dibantu bawain keluar? Mau didorong? Ditendang? Apa gimana? Revan, kamu bisa nggak sih sopan sedikit? Gimana pun saya ini adalah istrinya om kamu loh. Apa? Tunggu. Tunggu. Apa kamu bilang? Kamu istrinya Dava. Hah? Nenek tua? Liatin siapa? Hah? Liatin siapa? Mau ngapain? Hah? Hah? Mau minta tolong ya? Iya. Mau minta tolong sama adik saya. Iya kan? Gak ada. Adik saya udah saya suruh pergi jauh. Supaya adik saya otaknya itu nggak terkontaminasi sama manusia-manusia parasit seperti kalian. Sekarang saya minta kalian berdua angkat kaki dari rumah saya. Keluar! Saya udah buak lihat muka kalian. Satu-satunya yang bisa bantu hanya Langit. Tapi dia nggak bisa dihubungi. Masa aku harus kehilangan semuanya saat warisan sudah di depan mata?
Langit malah nelfon segala lagi. Kalau sampai Langit tahu apa yang terjadi, bisa gagal gue ngusir mereka. Di reject terus. Dia pasti sengaja nggak mau angkat telepon dari gua. Oke, lu lihat aja nanti. Awas loh. Kalian tuh saudara apa musuh sih? Kok nggak akur? Gak usah ikut campur. Ini bukan urusan lo. Di mana-mana saudaraan pasti ada berantemnya. Kayak lu nggak aja. Emang enggak? Kan aku anak tunggal. Mau ngapain gila, urusan banget sama anak saya? Pengen tahu ya? Hah? Oh, Mami tahu sayang. Manusia-manusia benalu seperti mereka itu nggak bisa pakai kata-kata halus. Mereka harus dikasarin, iya kan? Saya kan udah bilang sama kamu. Kamu nggak akan pernah menang lawan saya, apalagi di rumah saya sendiri. Keluar! Aku benar-benar kalah dari Sandra. Padahal tinggal sedikit lagi. Kembalinya Langit, dia bisa mewarisi semua harta Wiratama. Ayo cepet keluar! Evan, kamu jangan kasar kayak gini. Keluar! Ibu, keluar! Ayo! Ibu pasir! Keluar! Ibu! Ibu! Keluar dari rumah saya! Ibu, itu Langit. Langit pulang. Kenapa dia harus pulang sekarang sih? Langit, cucu nenek. Sandra, sepertinya kamu harus membiasakan diri melihat saya di sini lebih lama lagi. Kalian tunggu di mobil. Gua akan bicara sama Revan. Buat mastiin omongan lo. Ya silakan aja. Tapi siapin permintaan maaf kamu karena udah nuduh aku mencuri HP. Langit. Langit sayang. Mama seneng banget kamu udah pulang sayang. Gimana, sehat? Sehat. Mama sehat juga. Renata, Ya Bu, kamu jangan memancing kemarahannya. Jelas-jelas Denny anak orang kaya. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, Nak, buat melawannya. Bu, kita emang nggak punya apa-apa. Tapi kalau keberanian aja kita nggak berani tunjukin, yang ada kita makin diinjek-injek. Kalau kita bener, ya kita kenapa harus takut? Langit cucu nenek. Yang paling ganteng dan keren sedunia. Kusuma. Perempuan yang sudah membuang Renata. Ini rumah dia. Ini cucu. Enggak. Saya nggak boleh buang jauh-jauh. Buang. Saya nggak boleh buang jauh-jauh. Cucu yang nggak berguna itu. Buang.
Dulu Bu Sukma menyangka cucunya sudah meninggal. Padahal masih hidup. Dan itu Renata. Anak yang aku rawat selama ini. Anak yang sudah aku anggap seperti anak kandungku sendiri. Gimana kalau sampai Bu Sukma lihat aku? Aku gak mau kehilangan Renata. Dia anakku. Bu, Ibu kenapa? Bu, Ibu kok bengong sih? Ibu sakit? Ya ampun, Nenek seneng banget loh kamu udah kembali. Untung kamu cepat kembalinya loh. Nenek juga makin kelihatan awet muda. Masa sih? Ya ampun. Ih, gemes deh. Jadi Langit itu anak yang diambil Bu Sukma. Yang diakui sebagai cucunya. Setelah 4 tahun akhirnya kamu pulang juga sayang. Mama kangen banget sama kamu. Aku juga kangen, Ma. Maafin ya kalau aku bisa baru pulang sekarang. Gawat. Bu Sukma melihat kemari. Langit. Itu mobil kamu masih nyala? Ada orang di dalamnya? Hah? Mereka bukan siapa-siapa kok. Nggak penting. Kita masuk aja yuk. Ih, kenapa nggak disuruh turun? Kenalin sama Nenek. Iya, karena Nenek penasaran mau lihat. Bu Sukma kemari. Dia pasti ngenalin wajah aku.